Nah, jadi operasi selanjutnya adalah potongan-potongan kepala. Jujur ini, bentar. Ini udah kayak konten yang misterius, kayak setan-setan kayak gitu. Gue juga takut dari tadi ada operasi-operasi segala. Padahal ini tentang baut sama mur doang. Hai Sobat Pedagang, kembali lagi di channel Pedagang Power Tools. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan ngasih tahu info siapa penemu mur dan baut. Kalian penasaran? Check it out. Jadi untuk sesuatu sekecil mur dan baut memiliki pekerjaan yang sangat besar dan datang dalam berbagai variasi sepanjang sejarah era kereta. Dalam melihat melalui koleksi kereta dari Carriage Museum of America, di gudang tersebut ada yang melihat sebuah kacang pada kendaraan yang dibangun pada awal tahun 1800-an yang proporsionalnya datar dan persegi daripada yang dibangun. Kemudian yang telah cambered sudut pada kacang. Oke, sekarang gue mau tanya, kacang di sini tuh menurut kalian apa? Ada kacang goreng, kacang panggang, kacang almond, kacang kedelai, kacang hijau, kacang rebus. Coba kalian tebak. Barangkali kalian tahu, kalian tulis di kolom komentar kira-kira kacang apa ya. Oke, lanjut. Jadi pada kendaraan yang sebelumnya perawatannya yang kurang diambil untuk memangkas off baut pas dengan kacang sebagai kendaraan yang kemudian dengan duri kecil di ujung baut untuk menjaga sebuah mur. Nah, jadi untuk hal-hal lebih lanjut yang tidak terlihat dan tidak kasat mata, informasi yang lebih faktual ada di The History of the Nut dan Industry Bolt di Amerika. Menurut W.R. Filbert pada tahun 1905. Jadi aplikasi yang pertama dari mesin untuk membuat baut dan skrup yang dibuat oleh Bison di Prancis pada tahun 1568 yang kemudian akan dibuat alat pengukur skrup, pemotongan ataupun piring yang akan digunakan pada mesin bubut baut Nah, pada tahun 1641-an ada hampir satu abad yang kemudian perangkat ini lebih ditingkatkan oleh Henley of York di Inggris dan selama bertahun-tahun adalah dalam penggunaan secara umum. Kemudian ada gagasan tentang mur dan baut di pabrik Amerika yang berasal dengan Mr. Pitchright yang pandai besi di negara kecil. Di kota Marion, Shootington Township, Connecticut pada tahun 1818-an yang dalam mempelajari metode yang baik dari yang terbaik untuk membuat alat dan untuk memproduksi alat. Jadi untuk membuat alat yang kemudian untuk memproduksi alat juga. Jadi dia menentukan dan membawa keluar dua mesin untuk membuat sebuah kereta. Coba kalian bayangin, untuk membuat baut keretanya aja udah ribet banget. Jadi gimana dengan pembuatan sebuah kereta yang gede, yang bergerbong-gerbong, itu gimana? Kira-kira pembuatannya berapa bulan atau berapa tahun atau bertahun-tahun membuat sebuah kereta atau membuat baut kereta? Coba kalian pikirkan. Nah, ada juga nih di dalam majalah New York, pelatih Maker pada tahun 1868 pada bulan Maret di halaman 151 kita akan menemukan uraian sebagai berikut. Operasi pertama adalah untuk memotong besi persegi menjadi panjang yang cocok untuk membuat baut yang dituju. Nah, kemudian pemanasan salah satu ujung potongan-potongannya yang ia akan bulatkan dengan mati. Dan jujur ini, bentar. Ini udah kayak konten yang misterius, kayak setan-setan kayak gitu. Gue juga takut dari tadi ada operasi-operasi segala. Padahal ini tentang baut sama mur doang. Lanjut. Kemudian dia bulatkan secara mati dan suai yang akan dimasukkan ke dalam tanggam bukan tangan dari anvil. Nah, jadi operasi selanjutnya adalah potongan-potongan
dengan kepala dan meremehkan metode lama, alat jadul, dan dia juga bekerja untuk bertujuan bahwa peningkatan drop mati. Logam surplus, di sini ada logam surplus yang terbentuk di sekitar kepala baut, bukan kepala baut, oleh penurunan yang dipangkas off dengan mati. Itu kayak tadi ngomongin mati, operasi lagi, potong-potong kepala, udahlah cukup, lagi nyeritain gue sama baut doang, kenapa harus kesana-sana? Sedih gue. Dengan mati dan ditekan tangan, kemudian dengan winch yang membawa perlengkapan yang diperlukan di salah satu ujung porosnya yang memberikan sebuah gerakan. Baut yang diadakan di fitur ini, benang yang dipotong antara meninggal, mungkin maksud di sini meninggal tuh putus kali ya, bukan meninggal dulunya. Lanjut, yang berengsel di satu ujung dan memiliki berat yang melekat pada yang lain untuk menahan mereka bersama-sama. Wah, persatuan mereka itu sangat-sangat kuat secara bersamaan dengan kekuatan yang cukup untuk memungkinkan mati untuk memotong sebuah benang. Itu beberapa tahun sebelum kekuasaan diterapkan untuk melakukan operasi ini, dan ketika yang dilakukan anak laki-laki bisa mencapai lebih dari setengah lusin pria bisa sebelumnya dengan perlengkapan tua itu. Jadi tentang waktu yang berubah, tentang waktu apa tentang kita berdua, lanjut, gak usah deh kayak ngehalu-ngehalu gak jelas gitu. Udah, kalian yang lagi sekolah belajar yang baik, kalian yang lagi kerja semoga makin semangat kerjanya buat nyari uang, buat bahagiain orang tua, bisa beli apa yang kalian pengen juga. Lanjut. Tadi kita bahas tentang waktu ya. Lanjut, tentang waktu yang berubah di kepala diperkenalkan, dan jika kita tidak salah itu adalah untuk menghindari proses untuk menghindari proses paten yang didropkan. Yang proses dipatenkan drop baut kepala yang dikepalai dengan alat yang tepat dan tepi atau sisi yang miring sekitar 15 pukulan palu pada umumnya melakukan operasi. Bayang gak sih, palu aja bisa operasi. Gue sampai bingung ini lagi ngomongin apa, pikiran gue, otak gue kayak lagi di rumah sakit. Dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam ujung mineral yang bergulir, kemudian ditahan oleh skru dan alat yang mirip dengan segi empat disc scraper yang digunakan untuk busana kepala ini seperti yang dibentuk dengan drop oleh air yang mengalir dalam suksesi tetes atas kepala selama proses untuk mencegah gesekan yang menghancurkan baik alat. Kemudian baut dikemas dalam sebuah amplop kertas dan dikirim ke pasar. Nah, sesampainya 1839, buku Mr. Reich memperlihatkan pembuatan total dan penjualan sekitar 3.000 baut. Selama bertahun-tahun, ia mengabadikan seluruh perhatian untuk baut. Lu bayangin diperhatiin sama orang, kayak seneng banget. Ini benda mati juga diperhatiin sama orang selama bertahun-tahun. Gue kapan? Gimana sih? Kayak greget banget dari tadi cerita. Ini nyambungnya kemana-mana. Oke, lanjut. Jadi ia selama bertahun-tahun mengabadikan seluruh perhatiannya kepada mesin baut dan kacang-kacang. Di tahun berikutnya, di tahun 1840-an, ia mengambil sebagai mitra Mr. Martin Barnes yang merupakan perusahaan dari Reich dan Barnes. Perusahaan yang pertama memproduksi baut dan mur di Amerika. 6 koperasi dipekerjakan dengan produksi harian 500 baut, mengkonsumsi kurang dari 60 pon merek Tich
terbaik dari besi bar halus di Inggris dan dibeli pada nilai 140 US dollar per ton dan di New Haven dan diangkut dengan tim sapi ke Marion. Jaraknya adalah 18 mil, sekitar 300 pon. Batu bara benjolan Lehigh yang digunakan dengan biaya 12 US dollar per ton di dermaga dan juga diangkut ke pabrik oleh tim lembut. Dan digaji bulanan sebesar 150 US dollar dan dibayarkan sebagian besar di tagihan jatuh tempo dan perintah toko karena tidak ada hari gaji reguler. Pemberitahuan ini diperlukan untuk uang tunai sebagai bagian dari sebuah pembayaran, dan dia juga mendapatkan hak yang paten pada mesin kedua untuk baut kereta untuk pemangkasan kepala baut, dan di tanggal 22 Oktober 1842 mesin tersebut akhirnya dioperasikan dengan pukulan yang berongga, di mana baut ditempatkan dan dipaksa melalui mati pemangkasan. Hal ini adalah titik awal yang menyebabkan baut bisa berputar. Seperti dengan ide-ide baru dan progresif, banyak itu dipandang dengan kecurigaan. Kemudian pandai kereta diucapkan baut yang baik untuk apa-apa dan diproduksi dari logam panci. Ini udah kayak di dapur aja ada panci. Ini gimana sih dari tadi? Sabar biar sabar. Kemudian dibuat di tempat oleh beberapa proses yang misterius dan penipuan menurut Yinke, dan butuh beberapa baik pemasaran dan kerja keras menjual ide baru baut yang diproduksi dan kacang-kacangannya juga. Nah, setelah ide kacang diproduksi dan baut tertangkap, hal ini menyebabkan masa upaya cerdik untuk mencapai ekonomi dan kecepatan dalam produksi baut. Jadi baut yang dibuat oleh mesin yang ditempa dari besi persegi, kepala yang utuh. Kok gimana sih, woi, bener. Tadi kita cerita ada operasi, ada pemotongan, dan ini akhirnya kamera goyang-goyang gitu, bolak-balik. Woi, udah dong, woi. Tadi dari besi persegi, kepala yang utuh dan sisanya bulat, kemudian berulir dengan panjang yang dibutuhkan. Jadi selama bertahun-tahun, semua mesin baut penempaan dirancang untuk membentuk baut dari bar persegi pada prinsip ini. Jadi ini adalah baut yang diproduksi oleh metode Roach and Barnes. Gue udah kesemutan dan ini juga ceritanya udah selesai. Buat kalian yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa juga pencet tombol notification biar kalian gak ketinggalan info video berikutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya Feby, see you!